وكفى والصلاة والسلام على رسول المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها آمين يا مجيب السائلين. Amma ba'du, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bermuajahah ya, melepas rindu, meningkatkan keimanan dan ketakwaan yang insyaallah berbuah amal-amal saleh yang tentu bermanfaat untuk bekal kita nanti. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di dunia ini kita bermajlis, tapi juga Allah sediakan tempat yang tinggi nanti di surganya kelak dan kita berkumpul kembali di sana. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tiada hari, tiada henti kita membahas kehidupannya, tak ada habis-habisnya, tak ada bosan-bosannya. Selalu ada topik-topik yang menarik untuk membahas kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tentunya bukan hanya kita saling bertukar kisah ya, atau saling menceritakan, tapi kita juga berusaha mengambil pelajaran, berusaha mengambil ibrah ya, jembatan antara kehidupan kita dengan kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kira-kira apa yang sama? Kira-kira ada solusi yang tepat tidak? Pastinya ada, yang kita bisa ulangi kembali di kehidupan kita. Nah, itu semua selalu kita bahas dalam SMS Duha ya, baik dalam khususnya kajian sirah itu sendiri, bahkan di kajian-kajian yang lain tidak akan lepas pasti. Mau kita bicara tauhid, mau kita bicara fikih, mau kita bicara tadabbur Quran, tafsir, tidak lepas dari kehidupan yang telah dilalui oleh baginda Nabi SAW. Maka sungguh merugi siapapun yang hari ini mengaku sebagai umat Nabi Muhammad dan cinta padanya, tapi tidak pernah berusaha untuk meneladaninya, atau bahkan mencari figur-figur selain Rasulullah, padahal di depan matanya itu sudah ada Rasulullah yang harus dijadikan sebagai tokoh sentral dalam kehidupan kita. Dan alhamdulillah teman-teman, hari ini kita sudah pada masuk ya ke dalam fase di mana Nabi SAW dalam level dakwahnya itu mengalami penindasan, penolakan. Untuk kalian-kalian yang pernah di-reject ya, ketika mendengar kisah ini nggak ada apa-apanya. Mau di-reject sama perusahaan, mau di-reject sama teman sekawan, bahkan di-reject lamarannya. Ya, kalau belum sedahsyat Nabi itu nggak ada apa-apanya. Maka di fase ini kita akan belajar bagaimana Nabi itu tegar, bagaimana Nabi itu bisa survive, bagaimana Nabi bisa berlapang dada. Ini sifat level tertinggi umat kita ini adalah bisa berlapang dada, buah daripada sifat sabar. Nah, di fase inilah kita akan mengetahui. Sebelumnya kita sudah sampai membahas bahwa Nabi beserta umatnya, beserta para sahabat ya, sudah mendeklarasikan dakwahnya. Meskipun belum sampai pada titik aman dan nyaman dalam berdakwah, belum. Ya, karena nanti kita akan saksikan juga ya, setidaknya dengan masuknya dua singa atau dua orang tokoh yang kuat gagah ini masuk Islam, maka dakwah Nabi Muhammad SAW itu lebih mending ketimbang sebelumnya, yaitu nanti
masuk Islamnya Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Tapi itu belum kita bahas. Nah, maka dakwah Nabi SAW itu kemarin ya masih jahriyatu dakwah wa sirriyatu tanzim. Ya, jadi dakwahnya sudah mulai terbuka ya, tapi struktur organisasinya tuh masih dirahasiakan. Ya. Maka di sini diuji sekali kekokohan umat Islam. Apalagi di lain sisi ya, para sahabat ketika itu mendapatkan intimidasi, baik cyber ya, psikologinya digoyang gitu ya, diuji, dihina, difitnah. Kemudian yang kedua, maupun intimidasi fisik. Bahkan yang ketiga, intimidasi yang mengancam nyawa. Karena ada beberapa sahabat ya yang menjadi syuhada di fase ini. Maka hadirin sekalian, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika setelah Nabi SAW mendeklarasikan dakwah Islam ini kepada halayak, meskipun diprovokasi oleh Abu Lahab ya, yang memang dari awal sudah menolak ya dakwah Nabi SAW. Nah, sejak saat itu sudah mulai ada ancaman-ancaman dari kaum kafir Quraisy. Ya, ketika diam-diam saja mereka sudah mulai merasa risih. Lah ini Nabi kemudian mendeklarasikan secara terbuka. Wah, makin nggak terima mereka. Ya, makanya kemarin bahasanya ya wahyu yang kemudian meminta ya memerintahkan Rasulullah dan umat Islam ketika itu untuk meretakkan kebiasaan atau kenyamanan mereka. Ya, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Jadi Rasulullah di saat itu diminta untuk bukan hanya mengajak manusia masuk ke dalam Islam lalu menghindari dari kemusyrikan, tapi juga meretakkan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah mereka. Bayangkan orang yang udah biasa mabok 30 tahun, ya kira-kira akan mudah nggak untuk dilarang? Sangat sulit. Makanya bahasanya fasda, letakkan gitu ya, kenyamanan mereka dalam kejahiliahan mereka. Ada orang sudah nyaman ya berzina sampai 40 tahun karena tidak pernah ditegur ya, itu akan sangat sulit. Bahkan meskipun dia kemudian ingin berhijrah, pasti godaannya akan sangat dahsyat. Nah, maka dari itu perlu ada penguatan-penguatan. Jadi di fase ini Nabi mengalami penolakan ya. Setidaknya penolakan itu didasari karena fanatisme. Seperti Abu Lahab, Abu Jahal, itu semua menolak Nabi karena fanatisme terhadap sukunya, fanatisme terhadap materialistis. Karena Abu Jahal ini kan pedagang berhala. Kalau misalnya Islam masuk menyebar luas, berarti kan dagangannya bakal nggak laku. Apalagi kalau dia masuk Islam, dia berpikir matematis tuh. Kalau saya mau Islam, saya kerja apaan nih? Gitu. Padahal ya dia sempat tertarik ya kan, sampai menguntil gitu, sampai mengintip Nabi dan para sahabat kalau Qiyamul Lail yang bacaannya itu sangat syahdu. Bacaan ayat-ayat Qur'annya itu menusuk ke dalam hatinya, ya tapi dibutakan dengan harta, materi, jabatan dan lain sebagainya. Nah, ini akan selalu berulang sampai hari ini pun pasti kejadian seperti itu. Orang-orang yang menolak dakwah Islam ya tidak lebih ya sebab-sebabnya adalah karena fanatisme terhadap hal-hal yang berbau tradisi ya, hal-hal yang berbau materi. Nah, kemudian kedua ya cara mereka untuk kemudian agar dakwah Islam ini tidak tertebar luas adalah dengan mencari backingan terkuat Nabi lalu menggoda, melobi. Ya, makanya Abu Thalib
itu dilobi oleh mereka. Jadi ketika setelah declare itu semua kumpul di Darun Nadwa, ya kan? Kumpul di Darun Nadwa, kemudian membicarakan gimana nih? Ya ini nggak boleh terjadi. Islam itu nggak boleh tersebar luas, kepercayaan atau keyakinan yang dibawa oleh Muhammad itu nggak boleh tersebar luas, ya kan? Nah makanya mereka pasti mencari backingannya siapa, donaturnya siapa, investornya siapa. Masuklah mereka lewat sana, karena ternyata Abu Thalib belum memeluk Islam. Ya. Akhirnya dilobi sampai mencari alasan-alasan ya yang sebenarnya tidak logis, ya atau bahkan ada tendensi mengancam. Gitu. Tapi tetap ya Rasulullah SAW ya tidak menghiraukan ajakan itu. Jadi kalau misalnya dakwah kita itu orang yang menjadi dai, ya meskipun dia bukan ustadz, tapi dia menyebarkan agama Islam lewat profesinya, dia menyampaikan nilai-nilai Islam lalu mengancam ya satu entitas, perusahaan atau bahkan negara, pasti yang akan diancam itu reputasinya. Ya, makanya kita harus punya reputasi yang baik sebagai dai. Ya, misalnya ada seorang fulan, mungkin ya qadarullah dia pernah bermaksiat beberapa tahun, tapi kemudian ketika dia taubat tuh luar biasa perubahannya, dahsyat. Akhirnya apa? Akhirnya dia kemudian misalnya ya ingin berbuat kebaikan untuk masyarakat. Misalnya dia bikin LSM yang mana fungsinya untuk membantu masyarakat luas, baik dalam negeri maupun luar negeri. Pasti dilihat reputasinya tuh. Orang yang nggak senang pasti lihat, langsung dicari hacker gitu kan, dilihat apa rekam jejaknya. Nah ketika orang udah kehabisan konten, ya yang akan diancam adalah reputasinya. Orang berdebat gitu kan, terus yang didebatkan itu programnya emang udah bagus, tapi si lawan bicaranya ini benci sama dia. Pasti yang dijatuhkan bukan kontennya, reputasi. Nah ini ciri-ciri orang kalah. Ya akhirnya dibuatlah fitnah bahwa dia mendua, dia selingkuh gitu kan, padahal itu bukan fakta dan data. Nah cara kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang dai, menghalau fitnah-fitnah tersebut adalah mengeluarkan fakta dan data. Nah, makanya fakta dan data ini terinspirasi dari mana? Dari hadis-hadis sahih. Itu fakta data itu. Jadi jangan sampai kita ketika ada saywall gitu ya, atau ada buzzer-buzzer yang memfitnah, ya mungkin tokoh-tokoh Islam, jangan terpancing. Kasih aja fakta dan datanya, gitu ya. Kalau kita belum punya fakta datanya, diam aja, diam dulu. Tapi bukan diam tidak bergerak ya, tapi diam untuk mencari, mensurvei sehingga fakta data itu ada, kita lawan dengan itu, gitu ya. Jadi jangan membalas api dengan api. Harus kita main cantik sebagaimana Nabi SAW. Ketika reputasi Nabi dihancurkan dengan mengatakan Nabi itu sahir, ya penyihir, Nabi itu kahin, dukun, gitu ya, dan lain sebagainya. Apakah Nabi langsung kemudian membalas netizen-netizen itu? Enggak kan? Tapi Nabi diam, ya kemudian tetap aja jalanin progresnya, programnya. Jangan sampai ini rencana udah kita susun untuk 10 tahun hancur seketika gara-gara kecerobohan kita atau perilaku kita yang tergesa-gesa karena terpancing ya oleh fitnah-fitnah itu. Jadi stay cool, keep calm gitu kan, jangan panik. Itu yang dilakukan Nabi SAW ketika mengalami penolakan-penolakan. Dan itu juga mulai disampaikan lewat media-media. Jadi kafir Quraisy itu punya ketua buzzer gitulah ya. Kalau hari ini orang jadi buzzer itu kan itu bisa ribuan akun kan ya. Tapi yang mainin mungkin cuma berapa orang. Nah, ketua buzzer saat itu adalah Suhail bin Amr. Ya, Suhail bin Amr ini khatibu Quraisy. Ya, jadi
kalau orang yang orang yang paling cakap bicaranya, pidatonya paling bagus di zaman itu, salah satunya Suhail bin Amr. Nah ini jadi ketua buzzernya dia yang bikin strategi dan lain sebagainya. Sampai keluarlah kata sahir. Bayangkan, mereka untuk menghina Nabi saja itu terorganisir. Kalau misalnya buzzernya banyak kepala, pasti kan lawan kita yang benernya kan bingung ya. Ini main-main atau serius gitu kan. Tapi mereka kompak, 2000 buzzer ya, disuruh untuk menghina ya Muhammad dengan kata sahir. Sahir. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad ketika itu tidak banyak berpidato. Ya. Nabi banyak pidato terang-terangan di Madinah. Berdakwah terang-terangan di Madinah. Ya, itu sudah jahriyatud dakwah wa jahriyatut tanzim. Itu strukturnya udah ketahuan. Dakwahnya juga udah terang-terangan itu di Madinah. Tapi ketika di Mekah, Nabi itu ngomongnya sedikit-sedikit aja. Gitu ya. Tapi langsung kepada inti solusi. Dan kalau misalnya Nabi mau ngadain kajian, udah di satu tempat. Gitu. Nggak bisa pindah-pindah karena khawatir ada penyusup. Ya. Makanya ketika di zaman itu, ya, ketika ada yang ingin masuk Islam itu nggak langsung serta-merta diterima. Kan dakwah Nabi kan bertahap ya, kemarin kita belajar. Pertama, dakwahnya lewat kalangan-kalangan yang memang Nabi kenal dan Nabi percaya. Abu Bakar As-Siddiq, ya, orang-orang elit bahkan. Jadi mereka ini saudagar kaya. Tapi ketika disampaikan visi Islam, mereka langsung menerimanya. Karena mereka sudah percaya dengan reputasi Nabi Muhammad SAW. Ya, bukan tanpa ngelihat kontennya, ngelihat reputasinya, mereka udah oke, ikut, go. Nah, kedua, itu berjalan selama kurang lebih 3 tahun. Ya, sampai akhirnya turun perintah jahriyatud dakwah. Ya, akhirnya disitulah Nabi Muhammad SAW mulai melihat peta dakwah, khususnya di keluarga-keluarganya. Jadi masing-masing sahabat itu yang sudah terekrut, ya, itu melihat peta dakwah keluarganya, nasabnya. Dari misalnya Bani Adi, Umar bin Khattab belum masuk ya. Bani Taim, ya, Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dari Bani Hashim, Rasulullah beserta sahabat yang lain, itu dilihat mana yang pro dengan Nabi dan mau masuk Islam, mana yang mengancam dakwah Nabi, mana yang di tengah-tengah. Nah, ini potensi masuk Islamnya ada kalau di tengah-tengah. Jadi masing-masing punya treatment dakwahnya. Jadi nggak bisa disamakan, digeneralisasi. Nah setelah itu barulah kemudian ya Nabi SAW mulai menstabilisasi, gitu ya. Jadi kalau bahasa perusahaan staffing. Jadi dilihat mana yang bertahan, mana yang kuat, gitu ya. Makanya ada ujian dari Allah. Ujiannya apa? Berupa intimidasi tadi ya. Tadi psikologi kan udah diancam juga. Banyak sahabat yang diancam. Baik kalangan ternama di sana. Jadi kan di sana masih ada ya leveling sosialita gitu ya. Maksudnya yang kaya-kaya, yang miskin-miskin, yang budak-budak gitu ya. Biasanya kafir Quraisy yang kalangan elit gitu ya, yang kalangan ternama di sana, ketika anaknya masuk Islam atau keluarganya masuk Islam, itu diancam dengan ancaman atau intimidasi verbal gitu ya, dengan kata-kata. Diancam ini, diancam itu, tapi tidak sampai fisik. Tapi kaum-kaum yang lemah di saat itu, ya, itu mulai diintimidasi secara fisik bahkan nyawa. Nah, pada saat itu bahkan Nabi SAW juga mengalaminya. Ya, bahkan Nabi SAW juga mengalami intimidasi tersebut. Ya, sampai pada suatu hari diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, ya, Nabi itu ketika lagi sujud di depan Ka'bah, ya, meskipun di sekelilingnya itu banyak kafir Quraisy juga yang melihatnya. Lalu ada Utbah, orang kafir itu, ya, kemudian menaruh kotoran di atas punggung Nabi SAW.
Nabi tidak beranjak sampai Fatimah datang lalu membersihkannya, ya, lalu baru kemudian Nabi pergi. Kita udah digituin belum? Ya. Kita pernah nggak? Dulu Nabi Nuh itu diujinya gimana? Nabi Nuh lagi dakwah, ya, lagi menyampaikan tabligh, itu sampai audiensnya itu tutup telinga di depan Nabi Nuh, ditutup telinga, sampai bahkan ada yang menyingkap mukanya, jadi saking nggak mau lihat itu pakai pakaian, jadi pakaian disingkap sampai ditutupin mukanya, sehingga sebagai apa? Sebagai penolakan terhadap dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Kita pernah kayak gitu? Kalau belum, jangan bersedih. Ya, kalau baru ditolak, mungkin ada hate speech gitu ya, ada hujatan-hujatan. Selama itu bukan fakta dan data, slow aja. Gitu ya. Tapi kalau itu fakta dan data, karena memang kita salah, kita evaluasi. Jangan sok gitu ya. Kita harus evaluasi dan introspeksi. Bahkan suatu hari juga Imam At-Tabari meriwayatkan Nabi SAW itu pernah juga, ya, ditaruh kotorannya di kepala. Bahkan Nabi kita, ya, lagi sujud, lagi sholat, ditaruh kotorannya di atas kepala. Kemudian salah satu anaknya sambil menangis, ya, membersihkan kotoran itu. Itu Nabi kita, ya. Maka dari itu, bahkan Nabi SAW ketika ditanya sama anaknya, ayahandaku ya Rasulullah gitu ya, betapa sabarnya engkau gitu ya. Lalu kata Nabi apa? Ya bunayya, wahai anakku, la tabki fa innallaha mani'un abak. Jangan bersedih. Aku pun tak bersedih, karena Allah lah yang melindungiku. Allah yang melindungi kita. Ya, di saat kemudian mungkin banyak orang yang tidak percaya dengan kita, ada Allah. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi yang luar biasa cerdasnya, saja pernah difitnah. Bahkan sampai Nabi Muhammad itu karena belum dapat jawaban dari Allah, Nabi juga sampai ngacangin juga. Pernah suatu hari terfitnah karena, ya, pulang dengan sahabat lain yaitu Urwah, ya. Karena suatu hari Aisyah radhiyallahu anha ketinggalan rombongan, ya, nyari barangnya yang hilang. Kemudian rombongannya itu tanpa sadar ternyata Aisyah nggak kebawa. Mungkin saking ringannya, ya, Aisyah sampai ketika ngangkat onta kemudian berangkat itu nggak kerasa gitu. Oh, ternyata Aisyah ketinggalan. Kemudian Urwah lewat, lalu ngajak bareng, ya, tentu dengan batasan karena keduanya Muslim. Tapi langsung, ya, itu jadi celah untuk orang munafik masuk tuh. Ya, Abdullah bin Salul, ya, bin Ubay bin Salul, nanti di Madinah ini kisahnya, langsung memfitnah, langsung keluarin di media gitu kan, judulnya yang nyentrik sampai viral. Ini tugas-tugasnya orang munafik gitu. Ya, sampai fitnah itu meluas gitu ya. Sampai Aisyah itu dimarahin bapaknya itu, Sayyidah Aisyah. Tapi kemudian turunlah, ya, surat yang menyatakan bahwa Aisyah tidak bersalah. Ya kan? At-thayyibat at-thayyibina lit-thayyibat, yang itu. Al-ayah. Ya, jadi biarlah Allah yang jadi pelindung kita ketika upaya manusia sudah tidak bisa dilakukan. Allahu mani'un abak. Allahu mani'un lana, untuk kita. Allah yang menjadi pelindung kita. Ketika tim advokat, ya, mungkin sampai ke ranah hukum gitu kan, tidak bisa membela kita, Allahu mani'un, Allah yang menjadi pelindung kita. Bukan hanya itu, ya, ancaman-ancaman lain juga mereka upayakan untuk, ya, mengancam para sahabat di saat itu agar tidak memeluk Islam atau tidak percaya dengan nabinya. Salah satunya kaum-kaum lemah. Mungkin kita akan coba uraikan, ya, kisah-kisahnya. Mungkin sebagian kita juga sudah tahu.
Siapa saja, misalnya keluarga Yasir, ya, sampai ada nasyidnya. Ada Ammar anaknya, ada Yasir, dan istrinya siapa? Sumayyah, seorang perempuan yang pertama kali menjadi syuhada, Sumayyah. Nah, ini diancam oleh ya majikannya sampai dibunuh kan ya, tapi nggak dikasih apa namanya, nggak di lobby, ini negosiasi. Udah, kamu misalnya mengakui Nabi Muhammad sebagai pendusta, lalu kembali ke Lata Uzza, ya, baru kami bebaskan. Enggak begitu, langsung. Jadi ketika mereka tahu Sumayyah dan Yasir masuk Islam, udah ya, dihantam berhari-hari, disiksa sampai kita tahu ya, Yasir karena memang sudah tua juga, ya, kemudian sampai sakit-sakitan tetap disiksa dan akhirnya wafat. Sumayyah juga demikian, ya, dihunus tombak ya, dari bawah tubuhnya, kemudian juga menjadi syuhada. Tapi sedangkan Ammar anaknya, ya, mereka lobby, mereka negosiasi. Nah, ini intimidasi, ini cyber gitu kan. Diancam apa? Kalau kamu tidak menganggap Muhammad sebagai pendusta, kadzab gitu ya, atau mengimani lagi Lata dan Uzza, maka kamu akan kami bunuh. Nah, disinilah nanti ada fikih ya, ada fikih ya tentang bagaimana berpura-pura murtad, berpura-pura kafir. Tapi tidak setiap kondisi bisa kita lakukan. Bahkan itu adalah cara terakhir. Para ulama mengatakan ini cara terendah gitu ya. Karena imannya juga ikut lemah ketika itu kalau kita pakai cara ini. Tapi cara yang apa? Cara terbaik. Jadi ada dua cara. Yang pertama azimah. Azimah ini mempertahankan keislaman kita sampai bahkan nyawa diancam, terenggut, kita tetap berislam. Ya, sampai mengatakan ahadun ahad, la ilaha illallah, lalu kita terbunuh dalam keadaan Islam, ini yang pertama. Ini yang paling utama. Kalau memang kita menghadapi kondisi seperti itu. Tapi yang kedua, ya, dan ini sebenarnya banyak bahasannya ya. Pendapat para ulama melihat keputusan Ammar untuk memilih mengatakan ya, Nabi sebagai seorang pendusta agar selamat, ya, bahkan ketika Ammar menghadap Nabi itu sampai nangis, gitu ya. Tapi dalam kondisi yang memang terancam seperti itu, ini banyak pendapatnya. Ya, pendapat pertama, ketika itu umat Islam belum banyak, yang terikut baru sekitar 40 atau sampai 50-an orang. Kalau semuanya kemudian, gitu ya, terancam jiwanya. Dengan terancam jiwanya, maka mengancam agama ini tidak ada regenerasi. Maka suatu hal yang dilarang itu ketika terdesak bisa dilakukan. Makanya dalam agama itu ada rukhsah, ya kan? Ada keringanan. Tapi sekali lagi tidak semua, atau mungkin di zaman ini kayaknya nggak ada ya kondisi yang sama seperti Ammar. Kecuali kita ada di negara minoritas, ya, kitanya sedikit umat Islamnya, terus diancam dalam beragama, ya, mungkin cara-cara seperti itu bisa dilakukan. Gitu. Tapi tadi itu adalah cara terlemah karena bisa mempengaruhi iman kita, meskipun cuma di lisan, tapi di hati tidak. Ya, makanya ini ya juga disampaikan dalam Al-Quran dalam surat An-Nahl ya, ayat 106. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, ya, walakin man syaraha bil kufr sadran fa alaihim ghadabun minallah wa lahum adzabun alim. Jadi barang siapa yang dia kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala setelah keimanannya, ya, maka itulah yang Allah marah. Ghadabun alaihi. Tapi illa man ukriha, kalau dia terpaksa, terdesak. Tapi meskipun lisannya mengatakan dia kafir, bahkan sampai
menganggap Nabi sebagai pendusta, sedangkan qalbuhu mutmain bil iman, hatinya itu masih beriman, ya, maka ini dimaafkan. Gitu. Nah, jadi ini hukum fikih yang kemudian keluar ya dari sirah itu, sehingga kita tidak bisa sembarangan ya kemudian pura-pura murtad, pura-pura kafir, atau apalagi pura-pura ya tidak meyakini di antara rukun iman yang ada karena terancam ya, sedangkan ancamannya tidak separah atau seterdesak Ammar bin Yasir. Nah, ini yang dialami oleh keluarga Yasir. Kemudian ya selanjutnya misalnya yang terjadi kepada Bilal bin Rabah. Ya, beliau ini dari Habasyah, Ethiopia kalau sekarang negaranya. Ya, dia datang bareng Wahsy. Meskipun nanti Wahsy datangnya terlambat, bahkan sudah pernah membunuh ya di antara panglimanya umat Islam. Makanya sahabat banyak yang benci sedikit meskipun banyak Wahsy nanti masuk Islam. Nah, jadi Bilal bin Rabah ini bedanya dengan Wahsy, Wahsy itu kuat. Bilal ini meskipun datang dari Afrika, dia ini lebih lemah dari Wahsy. Makanya akidahnya lah yang kemudian menguatkan dia sampai dijemur di atas terik matahari, sampai ditindih dengan batu. Ya, kita mah paling baru ketimban papan kan ya. Kalau ada papan jatuh, genteng jatuh, itu belum ada apa-apanya. Ini ketiban batu, udah fisiknya diancam, keimanannya juga diancam. Ya kan? Bilang Nabi kadzab, bayangin. Itu di atas ya, pasir di sana itu campur. Ya, kalau tanah di sana itu enggak semuanya tanah. Jadi campur pasir, kemudian ada batu-batunya bergelombang, dan itu semua sudah terjemur matahari, berarti bayangin panas kan? Kalau kita batu dijemur kan pasti panas dia. Gitu. Panas bawahnya, dia kemudian tidak memakai baju, disuruh tiduran di situ sampai ditambah lagi batu yang besar. Bukan hanya itu, sampai ditindih-tindih, digoyang-goyang sama ya majikannya itu. Lalu dikatakan diancam. Dalam kondisi seperti itu mau bicara juga sulit, ya enggak? Kalau kamu nggak bilang Muhammad itu kadzab, ya maka kami akan bunuh atau kami siksa sampai kamu mati. Nah, di saat itu apa yang dikatakan, diucapkan oleh Bilal bin Rabah? Ahadun ahad. Jadi kalau hari ini kan kita biasanya slogan-slogan semangat itu Allahu Akbar kan ya, takbir. Nah, kalau dulu itu salah satunya ahadun ahad. Mau perang Badar juga ketika Rasulullah memimpin lalu bilang maju, itu juga kalimat yang terucap adalah ahadun ahad. Ya, ternyata masuk ke dalam Pancasila kita, ketuhanan yang Maha Esa. Ahadun ahad. Jadi ahadun ahad karena yang diancam adalah ya bertolak belakang dengan keimanan kita. Mereka mengimani Lata, Uzza, Manna, berhala, yang mana sebenarnya berhala-berhala itu adalah sosok yang mereka kultuskan. Karena kalau kita runut ke belakang sejarahnya, Lata, Uzza, Manna ini nama orang. Ya, mereka bukan Tuhan. Cuma memang mereka punya reputasi yang baik ketika hidup. Karena reputasi baik itu ketika mati dikultuskan oleh orang-orang sekitar situ. Berhala-berhala dari dulu tuh sama kayak gitu. Mungkin itu juga ada di Indonesia, tradisi seperti itu. Ya. Makanya Bilal bin Rabah mengatakan ahadun ahad. Sampai kemudian Abu Bakar As-Siddiq punya misi. Nah, jadi dibalik intimidasi fisik, intimidasi verbal secara lisan, Nabi SAW memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq yang pada saat itu masih menjadi saudagar. Jadi Abu Bakar As-Siddiq banyak yang nggak tahu bahwa dia juga kaya raya. Ya, jadi kalau dikatakan ada komunitas saudagar, dia kan salah satu petingginya.
Ya, makanya infak dia besar. Makanya yang direkrut Utsman bin Affan. Makanya yang direkrut Abdurrahman bin Auf. Ya. Makanya yang direkrut Sa'ad bin Abi Waqqas itu semua orang-orang berada semua. Gitu. Makanya ketika masuk Islam, wah, mereka dermakan dengan luar biasa. Karena kehidupan mereka secara materi sudah terpenuhi. Jadi Abu Bakar bebaskan. Termasuk nanti ada Zarinah, ya, nama salah satu budak juga. Itu Abu Bakar As-Siddiq bebaskan juga. Gitu ya. Jadi banyak yang dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Misi ya, di zaman itu adalah membebaskan kaum-kaum yang lemah. Ya, sampai ada yang kondisinya sudah memeluk Islam, ada yang belum memeluk Islam. Ketika dibebaskan, ya, kemudian masuk ke dalam Islam. Nah, ini adalah fenomena-fenomena yang terjadi ya, ketika fase jahriyatud dakwah wa sirriyatut tanzim. Meskipun belum berhenti di situ. Ya, nanti ketika bahkan Nabi ekspansi dakwah keluar kota atau keluar negeri gitu ya, ke Taif salah satunya, masih ada ancaman. Jadi nggak berhenti di sini. Bahkan ancaman pembunuhan ketika sampai di Madinah tuh ada. Ketika orang-orang Yahudi bersekongkol, tadinya mau negosiasi atau ngobrol diskusi sama Nabi, tapi ada rencana pembunuhan juga di situ. Ya, cuman dibatalkan karena nabi-nabi, gitu kan? Karena Nabi Muhammad adalah nabi, dapat bocoran dari malaikat Jibril. Allah jaga. Allahu mani'un abab. Allahu mani'un li rasulina. Allah yang menjaga Rasul kita. Allah yang menjaga kita bahkan. Makanya hari ini kalau antum mungkin terselamatkan dari bencana, kita terselamatkan dari ujian kecelakaan, Allah yang melindungi kita, bukan siapapun. Perkara nanti kemudian ada dokter, ada polisi, ada orang-orang yang menyelamatkan kita, itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kepada Allah. Ya, teman-teman, apa kira-kira hikmah di balik ini semua? Apa kiranya hikmah di balik kok harus ada fase diuji dengan begitu berat? Kenapa enggak landai aja begitu? Ya, kenapa enggak stabil aja begitu? Ya, datar gitu ya. Nah, justru kita harus bertanya, kalau dakwah kita datar, kalau dakwah kita stabil tanpa ujian, kita harus bertanya, mungkin dakwah kita belum benar. Kita introspeksi, mungkin dakwah kita objeknya belum diperluas. Mungkin kita ada di zona nyaman dakwah kita, gitu ya. Hanya berpikir internal yang penting, tapi eksternalnya belum terbina, ya, belum diberdayakan. Nah, maka Nabi SAW karena visinya adalah rahmatan lil alamin, tidak boleh berhenti dakwahnya. Visi Nabi SAW itu sampai hari kiamat. Jadi sehari ini tuh program-program kita adalah visi Nabi. Kita melanjutkan program-program Nabi sampai hari kiamat. Maka nggak boleh berdiam diri, terus bergerak, ya. Terus berpikir solusi. Sekalipun tadi ada ancaman-ancaman. Nah, kira-kira hikmahnya apa? Ya, ini yang paling penting ya. Sehingga dalam membangun organisasi, dalam membangun gerakan dakwah, kita bisa belajar dari cara Nabi. Kalau sudah belajar dari cara Nabi, insya Allah yang ada adalah lapang dada, sabaran, solusi, tenang. Kalaupun bukan di zaman kita, organisasi tersebut bisa sukses dan mencapai visinya, setidaknya kita masih tenang karena punya regenerasi. Karena Nabi punya visi, tapi tidak semuanya terjadi di zaman Nabi. Contohnya apa? Contohnya penaklukan Romawi dan Persia. Visinya ada di zaman Nabi, tapi ketika Nabi wafat belum terrealisasi. Dilanjutkan oleh regenerasi yang Nabi bina, yaitu para sahabat. Yang pertama,
hikmahnya adalah kenapa Nabi SAW di fase itu, ya, ketika intimidasi mengancam kaum muslimin, mengancam para sahabat, dan Nabi tidak banyak berbicara. Contohnya ketika Sumayyah tadi diancam, bahkan sampai dibunuh, sebelumnya Nabi lewat, gitu ya. Sebelumnya Nabi lewat, cuma bilang sabar, fa inna mau'iduka, ya, bahwa janji tempat ketemu kita ini bukan di sini, tapi kata Nabi fil jannah, di surga. Oh, udah, makin sabarlah Sumayyah, makin sabarlah Yasir, karena udah terbayang-bayang surga ketemu Nabi lagi. Ya, karena kalau nggak digituin mereka stres. Ketika Nabi wafat aja banyak yang murtad kan. Ketika Nabi wafat itu banyak yang kemudian imannya itu tergoyahkan karena figur Nabi SAW. Gitu. Tapi ketika kemudian Abu Bakar berusaha tenangkan bahwa yang kita bela itu bukan hanya Nabi, tapi Nabi itu akan wafat, sedangkan Allah tidak, maka yang kita bela hari ini adalah agama kita. Yang kita bela hari ini juga adalah visi Nabi kita. Kita lanjutkan. Nah, udah, makanya fokus di zaman Abu Bakar itu untuk memperbaiki keimanan para sahabat. Jadi yang pertama adalah kesabaran. Jadi Nabi ingin dari ujian yang ada kita diminta untuk sabar. Sabar itu kata para ulama adalah ummul bir. Jadi induk segala kebaikan, ya, pusat dari segala kebaikan utamanya adalah kesabaran. Nanti kalau sudah sabar, kebaikan apapun akan bisa dilakukan. Kalau puasa kita sudah sabar, kita udah nggak mikir lagi, kita pasti, ya, misalnya nanti Ramadan ya, bentar lagi, insyaallah. Ketika kita sabar dalam puasa kita, ya, maka nggak ada waktu kosong dalam kehidupan berpuasa. Pasti yang dilakukan adalah amal soleh, amal soleh. Kalau kita sabar, maka fisik capek itu nggak kerasa lagi. Ya, fisik capek itu nggak kerasa lagi. Makanya kita suka kagum kan ya, atau bahkan kita mengalami sendiri. Ketika sabar itu ada dalam puasa kita, oh, aktivitas padat, apalagi mungkin organisasi kita punya acara penuh, tapi karena sabar kita kuat, ya, ummul bir ini, puncak atau induk segala kebaikan ini kita kuat, itu nggak akan kerasa lagi yang namanya capek, lelah, letih. Tapi kalau sabarnya udah hilang, nah mulai masuk ke pikiran, aduh hari ini capek banget ya. Nah kalau udah kayak gitu udah nggak sabar tuh. Ya. Jadi sabar itu dari awal. Kalau sabarnya di akhir bukan sabar, namanya sadar, gitu ya. Dia udah nyadar, oh ternyata sabar itu sulit gitu ya. Jadi sabar itu dari awal. Dari awal kita harus sabar. Ya, bikin video, editing gitu kan. Yang ternyata pas kan kita baru ngerasain berkahnya, bahagianya ketika apa? Ketika videonya sudah jadi, banyak yang nge-like, banyak yang terinspirasi, banyak yang nge-share. Nah itu buah dari kesabaran. Gitu. Ini orang-orang yang kerja di belakang layar nih, luar biasa. Yang bilang Masya Allah belum sabar berarti. Ya. Jadi mindset kita dalam berjuang untuk agama ini harus dirubah. Jadi sabar itu bukan ketika kita dapat ujian berat. Dari awal kita harus sabar, harus ditanamkan. Karena setelah kita sabar, kebaikan apapun akan terasa mudah. Ya, paling tidak ya terasa, oh ini harus kita lakukan gitu. Oh ini harus kita lakukan. Karena sabar juga kita jadi hemat energi sebenarnya. Ya, kadang orang nggak sabar untuk mengeluarkan kunci program misalnya. Jadi misalnya kita punya program unggulan dalam organisasi kita, atau kita punya cita-cita yang jauh ke depan, tapi kita nggak sabar, akhirnya pengen cita-citanya udah hari ini aja harus jadi nih, ya. Atau kita misalnya nggak sabar untuk hari Minggu, ya, akhirnya pura-pura sakit, nggak masuk kerja atau nggak masuk kuliah.
Nah, maka tidak sabar ini membuat energi kita jadi boros. Ya, capaian-capaian kita juga jadi nggak teratur. Nah, maka Nabi SAW itu menyuruh umatnya untuk sabar. Fassobru, gitu ya. Sabarlah, udah sabar aja. Ya, kalau misalnya nanti ada yang ya kajiannya begini, organisasinya itu aja, orangnya segmented nih, sabar. Itu ya, misalnya. Nah, maka dari itu inilah yang diinginkan oleh Nabi SAW. Yang kedua, ya, Nabi SAW ingin memfilter, ya, memfilter mana yang mukmin shadiq, mana yang munafik atau fake muslim. Mana yang mukmin beneran atau yang fake, pura-pura, ya, atau ya Islamnya belum kafah. Dan ternyata teruji semua. Di Mekah itu nggak ada yang munafik atau munafik gitu ya. Semuanya mukmin shadiq. Karena ujian-ujian yang ditempa, mereka semuanya berhasil lolos untuk mendapatkan emas yang berbentuk cincin. Indah kan kita lihat ya, ada mutiaranya. Kira-kira prosesnya gimana? Kalau kita jadi emas sakit nggak? Dibakar, dibentur, tapi ketika terbentuk jadi indah. Nah, itu kita. Kalau kita mau jadi indah, harus melewati benturan-benturan. Ya, sabar melewati benturan. Tiba-tiba hari ini diuji ini, besok diuji itu. Belum lagi nanti keluarga diuji juga. Belum nanti persahabatan diuji juga. Belum nanti komunitas diuji juga. Belum nanti umat ini juga diuji dengan fitnah yang lebih besar. Itu adalah cara Allah membentuk kita. Ya, itu juga cara Nabi SAW untuk memfilter mana yang mukmin shadiq tadi, mana yang munafik. Dan ternyata nggak ada. Di fase Mekah nggak ada, semuanya mukmin shadiq. Nanti baru di fase Madinah banyak yang munafik. Gitu ya. Nah, ini Nabi pengen mana yang masih bertahan nih, berjuang bersama Nabi. Makanya ketika Nabi SAW diminta oleh malaikat itu, udahlah, ya, kamu berdoa. Ini power seorang Nabi dan Rasul ya dari dulu adalah doa. Ketika usaha sudah diupayakan, baik dari segi lisan, perjuangan lisan, gitu ya, dakwah-dakwah yang lembut, sampai nanti kalau sudah tidak mampu lagi, jadi powernya adalah doa yang mustajab dari seorang Nabi dan Rasul. Apa? Memfilternya dengan apa kalau dulu? Diazab. Jadi udah pasti kefilter tuh. Yang kafir-kafir udah pasti kena azab Allah. Yang mukmin diselamatkan. Tapi power itu tidak Nabi pakai. Bukan untuk itu. Tapi Nabi tetap berdoa. Seperti kesempatan berdoa ketika Nabi diuji dengan ujian Taif. Ya, ketika Nabi sudah dapat luka, ya kan? Banyak luka di tubuhnya, bahkan yang melindungi Nabi juga Zaid bin Harisah sebagai tameng juga banyak luka, sampai Nabi bersandar, gitu ya. Kemudian malaikat yang menjaga dua gunung Jabal di antara Mekah dan Taif, ya, meminta Nabi, kalau engkau perintahkan untuk kami runtuhkan gunung ini, kami runtuhkan, wahai Nabi. Tapi Nabi lebih meminta apa? Berdoa dari tulang sulbi mereka ada regenerasi yang memeluk agama Islam. Dan terbukti 10 tahun kemudian anak-anak mudanya datang kepada Nabi dan berislam.